Suasana di rumah sakit Cahaya Bunda begitu tenang, hanya suara detak jam dan langkah kaki para perawat yang sesekali terdengar di lorong panjang. Di salah satu kamar VIP yang paling mahal dan terpencil dari keramaian, terbaring seorang pria tua bernama Arman Wijaya, seorang konglomerat yang dulunya dikenal sebagai raja properti dan pengusaha sukses di masa mudanya. Namun kini, kejayaannya tinggal cerita. Ia menghabiskan hari-harinya sendirian, menatap jendela yang mengarah ke taman kecil rumah sakit. Tubuhnya lemah, jantungnya melemah, dan ingatannya sering kabur. Tapi satu hal masih melekat kuat. Rasa sepi yang menggigit setiap malam, tak ada keluarga yang datang menjenguk. Tidak ada anak, menantu, apalagi cucu. Para dokter dan perawat menyapanya dengan hormat, namun tetap menjaga jarak. Ia bukan pasien yang mudah, banyak permintaan, dan mudah tersinggung. Sampai suatu hari, ia memanggil kepala perawat dan berkata pelan, "Aku ingin menyewa seseorang. Seorang perawat wanita, yang bisa berpura-pura menjadi putriku. 1 hari saja." Kepala perawat sempat terdiam. Permintaan itu terdengar aneh, bahkan sedikit membuat bulu kuduk berdiri. Tapi ia tahu, pria tua itu sedang mencari sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, kedekatan, atau mungkin penebusan. Perawat Rani, seorang wanita muda berusia akhir 20-an, sedang menyusun laporan ketika dipanggil oleh kepala perawat. Rani dikenal hangat, sabar, dan murah senyum, meski hidupnya tidak mudah. Ia yatim piatu sejak kecil, besar di panti asuhan, dan kini bekerja keras demi membayar cicilan rumah kontrakan ibunya angkat yang sedang sakit. Kepala perawat menjelaskan permintaan itu secara rahasia. Rani sempat bingung, bahkan hampir menolak. Tapi ketika mendengar jumlah bayaran yang ditawarkan, lebih dari gaji sebulan, ia akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau memang hanya 1 hari, aku akan jadi putrinya." Hari itu, Rani masuk ke kamar kakek Arman mengenakan blus putih sederhana dan rambut yang dikuncir rapi. Saat membuka pintu dan melihat pria tua itu duduk di kursi roda dengan tatapan kosong, ia tersenyum dan berkata lembut, "Ayah, maaf aku baru datang." Kakek Arman menoleh perlahan. Matanya berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk rumah sakit, ia tersenyum. "Kamu datang juga, Nak." Dan begitu dimulailah permainan kecil yang tak pernah disangka akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hari itu berakhir dengan sunyi yang hangat. Rani mengira tugasnya selesai. Ia sempat merasa aneh karena merasa nyaman, bahkan tersentuh oleh tatapan kakek Arman yang penuh kerinduan. Ia tahu itu semua hanya sandiwara. Namun ada sesuatu dalam cara pria tua itu memandangnya, seolah ia benar-benar seseorang yang telah lama hilang. Namun keesokan paginya, panggilan dari rumah sakit datang lagi. Kali ini bukan dari kepala perawat, tapi langsung dari pengacara keluarga Arman. "Kakek Arman ingin Anda datang kembali hari ini." Ia meminta secara pribadi. Rani ragu, tapi ia datang. Dan begitu melihatnya, kakek Arman kembali tersenyum seperti anak kecil melihat mainan favoritnya. "Hari ini, ayo kita jalan-jalan di taman. Seperti dulu waktu kamu kecil, kamu suka mengejar burung merpati. Ingat?" Rani terdiam. Ia nyaris membantah, tapi suara itu terlalu hangat untuk dipadamkan. Hari demi hari berlalu, dan permintaan itu terus datang. Kakek Arman mulai menceritakan kisah-kisah masa lalu, tentang seorang anak perempuan kecil yang ia besarkan sendirian selama beberapa tahun sebelum akhirnya hilang, karena suatu kejadian yang tak pernah ia mau jelaskan sepenuhnya. Kisah itu terdengar seperti dongeng, tapi ada luka dalam tiap katanya yang tak bisa dipalsukan. Rani mulai merasa bersalah. Ia hanya perawat, bukan anaknya. Tapi kenapa hatinya mulai percaya bahwa ia memang punya tempat di samping pria tua itu? Di balik waktu-waktu penuh kebersamaan itu, desas-desus mulai beredar di rumah sakit. Beberapa staf mulai mempertanyakan kenapa Rani begitu sering berada di kamar VIP. Beberapa bahkan menuduhnya sebagai perawat pencari warisan. Rani mencoba mengabaikannya, tapi tekanan semakin kuat. Setelah ditekan oleh manajemen rumah sakit dan dirundung bisik-bisik miring dari rekan-rekannya, Rani akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung kepada kakek Arman. Ia masuk ke kamar pria tua itu dengan langkah berat, mencoba menahan gejolak emosinya. "Maaf, kakek. Aku rasa ini sudah cukup. Permainan ini harus selesai." Kakek Arman menatapnya dalam diam, seolah tahu kalimat itu akan datang cepat atau lambat. "Kenapa?" Suaranya serak, nyaris berbisik. "Apa karena uangnya kurang?" "Bukan soal uang," seru Rani. "Aku hanya merasa bersalah.
Ini bohong. Aku bukan putrimu. Aku cuma perawat yang kau sewa. Tatapan kakek Arman perlahan meredup. Ia menunduk, menggenggam ujung selimut seolah mencari kekuatan di sana. Aku tahu kamu bukan putriku, Rani, ucapnya pelan. Tapi kamu membuatku merasa, seolah dia masih hidup. Seolah aku masih punya kesempatan. Rani tidak menjawab. Kata-kata itu menusuk hatinya. Namun ia tetap pada keputusannya. Ia pamit dan tidak kembali keesokan harinya. Tapi semuanya berubah 7 hari kemudian. Rani mendapat kabar mengejutkan. Kakek Arman meninggal dunia di pagi hari, sendirian di kamar rumah sakit. Jantungnya berhenti secara mendadak. Tidak ada tangisan keluarga, tidak ada kerabat yang datang mengambil jenazah. Hanya pengacara yang hadir, membawa selembar surat wasiat, dan di dalamnya, nama Rani tercantum jelas. Seluruh warisan saya, termasuk rumah dan aset perusahaan, saya wariskan kepada putri saya. Rani. Kabar itu menyebar cepat dan jadi perbincangan di seluruh rumah sakit. Rani jadi sorotan. Orang-orang yang dulu memandangnya sinis, kini menuduhnya halus, bahwa ia telah menipu pria tua itu demi warisan. Dia perawat biasa, dari keluarga biasa. Tiba-tiba mewarisi miliaran? Pasti ada manipulasi. Gila, bisa secerdik itu dia. Rani merasa dunianya runtuh. Ia tak pernah meminta warisan itu. Ia bahkan ingin menolaknya. Tapi pengacara kakek Arman bersikeras agar ia membaca satu berkas terakhir. Sebuah surat pribadi dari kakek Arman, ditulis dengan tangan gemetar sebelum kematiannya. Di dalamnya, kakek Arman menulis, "Aku tahu kamu bukan putriku, tapi entah kenapa aku berharap kamu benar-benar dia. Mungkin ini caraku menebus kesalahan, atau sekadar cara terakhirku merasa dicintai. Tapi jika suatu saat nanti kamu membaca ini, ketahuilah, aku bahagia. Karena kamu datang. Karena kamu menyebutku, Ayah." Air mata Rani pecah. Tapi itu belum selesai. Di akhir surat, terselip satu kalimat pendek yang mengguncang segalanya. "Aku pernah memintakan tes DNA diam-diam dari sisamu di sisir dan darahku yang diambil dokter. Hasilnya, 99,8%. Kamu, memang putriku." Setelah membaca surat itu, Rani tak bisa menahan tangis. Kepalanya penuh pertanyaan. Hatinya campur aduk. Ia tak tahu harus senang atau sedih, atau keduanya sekaligus. Di saat ia mulai berpikir bahwa semua ini hanyalah sandiwara yang terlalu dalam, ternyata kenyataan lebih tak terduga dari fiksi. Ia memang putri kandung kakek Arman. Beberapa hari setelah pemakaman yang tenang dan sederhana, Rani menerima berkas hasil tes DNA yang dikirim langsung oleh laboratorium resmi, yang ternyata memang telah diminta oleh kakek Arman sebelum meninggal. Semua sesuai yang tertulis di surat. Ia benar-benar darah daging pria itu. Rani mulai menyelidiki lebih jauh, menggali dokumen lama, dan mendatangi panti asuhan tempat ia dibesarkan. Di sana, ia menemukan catatan samar tentang seorang bayi perempuan yang ditemukan di gerbang panti sekitar 27 tahun lalu, bersamaan dengan berita lama tentang anak konglomerat yang hilang tanpa jejak. Potongan-potongan masa lalu mulai menyatu. Rani menyadari bahwa selama ini hidupnya seperti lingkaran takdir yang membawanya kembali ke tempat asalnya, tanpa pernah ia sadari. Namun, meski kenyataan itu mengejutkan, luka yang tersisa tetap menganga. Ia takkan pernah bisa memeluk pria itu lagi, memanggilnya ayah, sebagai dirinya yang sebenarnya, bukan sebagai perawat yang menyamar beberapa bulan berlalu. Rani resmi menjadi pewaris sah. Rumah besar peninggalan kakek Arman kini bukan lagi istana dingin, tapi berubah menjadi rumah singgah bagi anak-anak yatim dan lansia yang ditelantarkan, atas nama pria tua yang mengajarinya arti kasih yang datang terlambat. Di ruang tamu rumah itu, tergantung satu foto hitam putih yang dibingkai indah, foto kakek Arman dan Rani saat duduk di taman rumah sakit. Hari ketika ia memanggilnya, "Ayah," untuk pertama kali. Setiap kali ada yang bertanya siapa pria di foto itu, Rani selalu menjawab dengan senyum tipis, "Dia ayahku. Kami hanya punya 7 hari. Tapi rasanya seperti seumur hidup." Dan dalam 7 hari itulah, dua hati yang hancur akhirnya saling menemukan, di ujung waktu.